Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dan masih tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bu Melpi dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan tetap melanjutkan pembelajaran kita, masih bab 2 yaitu himpunan. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas fokus kepada himpunan bagian dan himpunan kuasa. Apa yang dimaksud dengan himpunan bagian? Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika suatu anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Jadi jika ada dua himpunan, kita misalkan di sini himpunan A dan himpunan B. Nah, kapan dikatakan himpunan A merupakan himpunan bagian dari B? Itu jika semua anggota A juga merupakan anggota B. Nah, maka A disebut himpunan bagian dari B. Nah, dinotasikan dengan, seperti ini simbolnya ya. Nih, itu dibaca A subset B. Apa itu subset? Berarti subset itu merupakan himpunan bagian dari B. Atau terbalik ya. Nah, ini dibaca B superset A. Artinya B itu himpunan semestanya A. Oke ya. Nah, jika A bukan himpunan bagian dari B. Nah, ini kalau dia himpunan bagian, nulisnya seperti ini ya. Nah, jika A bukan himpunan bagian dari B, artinya tidak semua anggota A merupakan anggota B juga. Maka notasinya seperti ini ya. Himpunan bagian kemudian dicoret seperti ini. Ini artinya bukan himpunan bagian. A bukan himpunan bagian dari himpunan B. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan diagram pen berikut. Nah, tentunya anak-anak ibu sudah paham ya apa yang dimaksud dengan diagram pen. Ya, ini persegi panjang yang di dalamnya terdapat kurva itu disebut dengan diagram pen. Kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, yang mana anggota S? Tentu semua yang berada di dalam persegi panjang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan apa itu S? S itu adalah himpunan semesta. Kita sudah bahas. Kemudian A, himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Kita tahu dari mana bahwa himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3? Karena di dalam kurva A ya isinya 1, 2, 3. Kemudian untuk yang B anggotanya mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, semua anggota A ternyata adalah anggota B. Karena A berada di dalam B. Kurva A berada dalam kurva B. Ini menunjukkan bahwa semua anggota A adalah anggota B. Nih, A 1, 2, 3 ya. B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada anggota A, semua anggota A termasuklah dia ke dalam anggota B juga. Maka A merupakan himpunan bagian dari B. Nah, kemudian kita cek semua anggota A yaitu 1, 2, 3 juga merupakan anggota S tanpa terkecuali. Ya, maka A himpunan bagian dari S. Selanjutnya kita cek B lagi. B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga semua anggota B juga merupakan anggota S. Berarti B himpunan bagian dari S. Ya. Untuk yang pertama ini berarti B superset A. Yang kedua S superset A. Selanjutnya S superset B. Paham ya Ibu rasa? Kemudian ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Berarti A himpunan bagian dari A. B himpunan bagian dari B, S himpunan bagian dari S, dan seterusnya yang lain-lain. Yang kedua, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Apa itu himpunan kosong? Tentunya anak-anak ibu sudah tahu. Himpunan kosong itu, karena kita sudah pelajari, adalah himpunan yang
tidak memiliki anggota. Nah, himpunan kosong itu kan simbolnya seperti ini. Nah, itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Himpunan apapun ada himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Nah, Ibu rasa seperti itu. Kita lihat contoh. Yang pertama, kita punya himpunan di sini adalah himpunan P yang anggotanya 1, 3, 5, 7 dan Q yang anggotanya bilangan ganjil. Nah, tentu anak-anak Ibu bisa menyebutkan apa saja anggota Q. Bilangan ganjil itu sangat banyak. 1, 3, 5, 7 ya, 9, 11, 13, 15 sampai seterusnya tidak terhingga. Sehingga apakah semua anggota P adalah anggota Q juga ya? Karena P anggotanya 1, 3, 5, 7 semuanya juga ganjil. Ternyata iya. 1, 3, 5, 7 juga merupakan anggotanya Q. Sehingga P himpunan bagian dari Q. Karena semua anggota P juga merupakan anggota Q. Ya, itu contoh yang pertama. Kita masuk contoh yang kedua. Di sini ada himpunan M. Anggotanya 0, 1, 2, 3. Dan himpunan N yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata ada satu anggota M yang bukan merupakan anggota N. Yang mana? Ayo. Ya, yaitu adalah 0. 0 tidak ada di N. Jadi ada satu anggota M yang tidak merupakan anggota N, yang bukan merupakan anggota N. Nah, oleh karena itu, maka M bukan merupakan himpunan bagian dari N. Kenapa? Karena ada satu anggota M yang bukan merupakan anggota N. Yang mana? Yaitu 0. Jadi memang harus semua ya, semua sama. Nah, baru itu dikatakan himpunan bagian. Oke, kita lanjutkan. Apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan bagian dari A. Jadi kumpulan himpunan bagian dari A semua itu disebut dengan himpunan kuasa. Semua himpunan bagian dari A maka disebut dengan himpunan kuasa. Jadi kumpulan himpunan bagian dari A disebut himpunan kuasa dari A. Oke, tentu mengikuti ya, kalau M ya M, kalau B ya himpunan B, dan seterusnya. Kemudian himpunan kuasa dilambangkan dengan PA. Kapan? Jika himpunannya A. Kalau himpunannya B tentu PB. Kalau himpunannya S tentu PS. Kalau himpunannya Y tentu PY. Ya, paham ya? Kemudian banyak anggota himpunan kuasa, jadi banyak himpunan bagian dari suatu himpunan itu dilambangkan dengan NPA. Maka rumusnya NPA sama dengan 2 pangkat N. Nah, pertanyaannya N itu apa? N itu kardinalitas suatu himpunan. Apa itu kardinalitas? Kardinalitas merupakan jumlah anggota suatu himpunan. Biar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Coba lihat. Yang pertama, ada himpunan A, anggotanya 1 dan 2. Sehingga kardinalitasnya NA sama dengan 2. 1, 2. Jadi ada 2. Ada 2 anggotanya. Maka himpunan bagian dari A adalah yang pertama himpunan kosong. Tadi sudah kita bahas. Karena semua himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Dia selalu ikut. Kemudian himpunan bagian dari A, 1. Kemudian 2. Kemudian dirinya sendiri. Kita sudah bahas pada catatan tadi. Suatu himpunan merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Sehingga himpunan kuasa dari himpunan A atau NPA sama dengan 2 pangkat N. Sama dengan 2 pangkat 2. Karena N-nya 2 tadi. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Mana saja dia? Ya ini dia. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Selanjutnya nomor 2. Ada himpunan B. Himpunan B anggotanya
A, B, C. Jadi berapa banyak himpunan B? NB 3. Apa saja? A, B, C. Nah, himpunan bagian dari himpunan B adalah yang pertama yang tidak memiliki anggota, yaitu yang kosong, yang 0, himpunan kosong. Ya, tidak memiliki anggota, berarti tidak punya anggota. Yang kedua yang memiliki satu anggota, A saja, B saja, C saja. Kemudian yang punya anggota, yang punya 2 anggota, AB, AC, ya. A dengan B, sudah tuh A dengan C, setelah itu B dengan C. Baru yang memiliki 3 anggota, yaitu A, B, C, dirinya sendiri. Jadi berapa banyak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah himpunan bagian dari B. Jadi tentu susah sekali. Nah, bagaimana cara kita menggunakan rumus? Jika menggunakan rumus, himpunan kuasa dari B adalah NPB. Sama dengan 2 pangkat N. Sama dengan 2 pangkat 3. Ini 3, karena N-nya 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Oke, paham ya? Ibu rasa demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.